Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, hari ini berjumpa lagi di Disko Channel ya. Hari ini kita masih berada di kebun karet ya, untuk melakukan penyadapan karet. Dan kali ini mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan mengawali aktivitas kita pagi hari ini dengan mengucapkan berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya menyadap karet hari ini. Dan oke teman-teman, hari ini kita akan memberikan tips ya, bagaimana cara memasang talang sadap atau tempat mangkok saya balam atau mangkok mangkok di batang karet dengan mudah dan tepat ya. Oke teman-teman ya, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan mempraktekkan ya bagaimana memasang talang sadap di antara sendok balam ya dengan di tengah-tengah batang ini ya. Oke teman-teman ya, selamat mengikuti ya. Oke teman-teman ya, ini yang sudah kita sadap ya, dan jaraknya cukup jauh ya, kurang lebih 2,5 meter ya dari alur sadap ya. Ini alur sadapnya, dan kita akan pasang talang sadap atau tempat mangkok ya bersandar di batangnya. Oke teman-teman ya, terlebih dahulu kita persiapkan dulu peralatannya apa saja yang kita gunakan ya. Di sini kami menggunakan kawat sebagai pengikatnya, ini kawat, dan alat bantu tang untuk memotong kawat tersebut ya, dan juga meteran ya. Dan ini adalah kawat, terbuat dari kawat berupa yang saya katakan tadi ya, talang sadap tadi ya. Dan di sini tempat mangkok bersandar ya, tempat cangkuan mangkok kata orang Sari Kembang ya. Nah, oke teman-teman ya, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara pemasangannya dengan tepat dan mudah. Oke teman-teman, ini ya cukup jauh di bawah ya. Kita perhatikan untuk pemasangan talang sadap ini ya, menempel di sini dengan bantuan kawat ya. Usahakan ini dari ujung sendok balam ini kita ukur ya, kurang lebih 30 cm ini ya. Oke teman-teman ya, selain dari menggunakan teknik meteran tadi ya, karena kita ini tidak mungkin membawa meteran ya kalau kita nyadap karet. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita pakai siku tadi, pakai siku 30 ya, 30 cm. Oke, ini kalau yang tinggi ini agak susah ya, agak susah untuk mengukurnya ya. Kalau di bawah mungkin enak ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini kita gunakan kayu ya. Bisa kita ukur di sini ya pakai meter, atau kita sudah kita tandai tadi ya, ini 30 ya, langsung kita ukurnya ya, ini atas ini. Kemungkinan juga masih susah ya, masih susah. Karena apa? Oke, kita akan menyadapnya pakai bawa pisau sadap, yang kiri bawa ini, kemungkinan tidak sinkron ya, pasti ada ini jatuh ya. Lalu teman-teman ya, yang keempat ini saya rasa sangat praktis sekali ya. Kita cukup menggunakan ini jari ini, telapak tangan ya, kelingking sama jempol ini kurang lebih ya 20 cm, jadi 20 cm ditambah satu genggam ya, cukup 30. Ini begini caranya ya. Oke, kita pasang sini ya, ini cukup 30, ukuran dari meter tadi. Misalnya di bawah ya, ini di bawah ini.
atau gini. Cukup 30. Saya rasa cukup praktis ya dengan menggunakan media tangan ini ya, dan tidak merepotkan karena kita sangat cepat ya untuk menyadap karet ini berburu dengan kalau hari sudah panas ya, takutnya lateknya tidak maksimal. Oke, langsung kita praktek. Oke teman-teman, ini ya cukup jauh di bawah ya. Kita perhatikan untuk pemasangan talang sadap ini ya, menempel di sini dengan bantuan kawat ya. Usahakan ini dari ujung sendok malam ini kita ukur ya, kurang lebih 30 cm. Nah, di sini ya. Lalu kita menggunakan kawat, kita talang seperti ini agar cepat ya. Oke, langsung saja ya kita kaitkan. Ini bisa di samping atau di belakang, dan lalu kita potong. Lalu kita pasangkan sayapnya ya. Mangkok ini terbuat dari batok kelapa ya teman-teman, dan sangat awet ya, bisa sampai 20 tahun atau lebih. Nah, sudah siap jadi kan, latek atau getahnya langsung masuk di tengah-tengah mangkok atau sayap daripada batok kelapa ini, dan ini sangat simpel sekali. Oke. Oke teman-teman ya, ini sama juga seperti tadi ya. Buat kita ukur ya, ini 30 cm ya. Kalau teman-teman ya tidak mungkin ya harus membawa meteran seperti ini ya, ya kita perkirakan saja ya, perkirakan nih kita menggunakan siku saja. Siku ya, kita tarik dari telapak tangan sampai ke siku, ini kurang lebih 30 cm ya, 30 cm. Ini sebagai patokan ya, kalau kita tidak mau menggunakan meteran karena agak repot ya. Jadi kita perkirakan ini dari telapak tangan ini sampai ke siku ya, 30 nih. Entah siku teman-teman ya beda ya, kalau orangnya pasti beda-beda ya. Namun ya indikatornya ya seperti ini lah, cukup dengan siku ya, ini pas kan ini di sini. Oke, kita langsung pasang ya. Kita menggunakan kawat. Kita ikat ya, kita ikat tadi dari samping ya, ini kita ikat dari belakang. Oke, kita pasang ya. Ini belum ya, kita pasang talang sadap dulu ini ya. Nah, sebelumnya cukup kita masukkan ke dalam kawat ini ya. Ini sudah kuat ya. Oke, kita pasangkan ya. Nah, seperti ini. Ini jaraknya sudah masa ini dari kawat ini 30. Ujung daripada sendok ini, aliran latek atau getah ini kira-kira 25 cm masa. Jadi apabila tidak jarak yang tidak terlalu jauh, maka aliran latek atau getah ini pasti di tengah-tengah mangkok sayap kelapa ini. Nah, dan apabila jarak yang dekat ini, kemungkinan besar kalau tertiup angin dia tidak ke kiri ke kanan, masih tetap fokus ke
bagian tengah mangkok atau sayap ini. Jadi sekali lagi ya, karena ini jaraknya pendek, apabila dia apa namanya, angin berhembus ya, angin kuat, karena kita nampasnya pagi, kalau jam 9 atau jam 10 nih anginnya sudah kencang. Jadi kalau ditiup angin yang kencang ini, aliran latex atau getahnya ini masih tetap fokus ke dalam sayap, jadi tidak melenceng ke kiri ke kanan. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi. Dan ini posisi di belakang ya, ikatan di belakang ya, cukup di begini saja ya. Nah, jangan terlalu kuat, jangan terlalu kencang ya, jangan juga terlalu kendor. Dan ini apabila seperti ini, karena batangnya ini membesar nantinya, dia bisa mengendur sendirinya dengan kawat ini ya, bisa mengendur sendirinya seperti ini. Mengendor ya, dan kita cukup seperti ini saja, tidak repot-repot ya. Nah, dia tidak akan lepas lagi kalau kita pakai kawat seperti ini. Dan juga sangat awet kawat ini ya, apabila dia putus ya, cukup kita pakai seperti ini ya. Oke, dan ini usahakan lebih panjang ya, agar sampai kita sudah ini kita turunkan, dia pasti nyampai ke bagian bawah tuh ya teman-teman ya. Ini sama juga kita pasang ya, tadi kita menggunakan indikator meteran ya, dan kita ini penggunaannya, implementasinya ya, pakai siku dengan ini, dengan batas siku ya. Jadi kita ukuran saja seperti ini ya. Nah, atau juga kita bisa menggunakan bantuan daripada kayu ya. Nah, ini sama ya, seperti ini, pas ya. Oke, langsung kita pasang ya. Dan usaha ujungnya ini dilebihkan agar supaya di bawah nyampai. Oke, kita pasang palangnya ya. Ini jaraknya cukup ya. Nah, seperti ini, sangat mudah ya. Jadi fokus alirannya, fokus di tengah-tengah. Ya, seperti ini kelihatan dari samping ya teman-teman ya. Dan ini bagian belakang ya. Sangat mudah sekali. Jadi dia fokus nantinya, getahnya ini tidak dihembus angin ya, tidak melayang ya ke kiri kanan karena hembusan angin. Dan lateknya juga cepat nyampai ke mangkok sadap ini yang terbuat dari batok kelapa, ataupun juga teman-teman yang menggunakan dari mangkok plastik yang dari pabrikan ya. Namun saya ini menggunakan mangkok dari para batok kelapa ini, yang seperti saya katakan tadi ya, bisa awet ya sampai berpuluh-puluh tahun ya. Dan ini buktinya saya menggunakan batok kelapa ini lebih dari 15 tahun ya. Ini sudah masuk ke tahun yang ke-17 tahun ya untuk menggunakan batok kelapa ini. Dan juga baru saja ya 1-2 ya yang diganti karena sudah haus ya, sudah berlubang dan juga sudah pecah, dan kita ganti. Apalagi jenis batok kelapanya ya yang tua tambah lebih awet dibandingkan dengan mangkok plastik yang tadi.
Ya teman-teman ya, jangan lupa dibantu ya di channel ini, di sebuah channel ini ya. Mohon dibantunya agar supaya di like, di komen juga di kolom komentar, dan di share ya agar tambah bermanfaat, dan juga channel ini bisa berkembang baik dan bisa menularkan manfaat yang lebih banyak lagi. Dan tak kalah pentingnya, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan juga tombol loncengnya sebagai notifikasi agar supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman ya, terima kasih telah like, komen, dan juga subscribe di channel ini. Sekali lagi terima kasih. Teman-teman ya, ini sama juga seperti ini ya. Ya sangat mudah dan simpel sekali ya, demi menunjang aktivitas kita menyadap karet, dan hasilnya juga maksimal. Seperti ini ya, di belakang, ikatan di belakang ya, cukup demikian saja. Seperti ini cukup ya, dia juga kuat, dan semuanya ya saya pakai seperti ini ya. Modelnya, tipnya sangat mudah, siapapun bisa ya teman-teman ya, yang bekerja menyadap karet pasti tahu dan sudah paham ya. Namun tidak salahnya kami berbagi tips seperti ini agar supaya teman-teman ya tambah rajin nyadapnya, dan untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan lain sebagainya. Ya teman-teman ya, cukup sekian ya tips dari saya pemasangan talang sadap di pohon karet atau di pohon sadap ya, untuk menunjang aktivitas kita seperti ini ya. Dan mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, terima kasih telah mengikuti aktivitas saya pada hari ini. Sekali lagi terima kasih ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.